الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العالمين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Kita akan melanjutkan membaca yaitu surah Al-Baqarah ayat 246
Ya, itu pada halaman 156 baris ketiga dari bawah. Ya, halaman 156 baris ketiga dari bawah. Ayatnya adalah ayat 246. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Ay alam yasil khabarul qaum ilaik wa huwa ta'ajjub wa tashwiq lis-sami' kama taqaddama wa kanu min bani Israila wa ba'da wafati Musa alaihi salam kama dallat alaihi al-ayah iz qala linabiyyin lahum ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah ay hina qalu linabiyhim Syam'un wa huwa min nasli Harun aqim lana amiran waj'alhu qa'idan lana linuqatila ma'ahu al-a'da fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu ay qala lahum nabiyuhum akhsha an yufrida alaikumul qital summa la tuqatilu aduwakum wa tajabbanu an liqa'ih qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina ayyu sababin lana alla nuqatila aduwana wa qad akhazat minna al-bilad wa suyyibatil awlad qala ta'ala bayanan liman natwi alaihi nufusahum minal hala'i wal jubun falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum ay lamma furida alaihimul qital nakala aksaruhum anil jihad illa fi'atin qalilatin minhum sabaru wa sabatu wallahu alam. Enggak ada di buku. Ada. Pada ayat yang ke-240 ya 6 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang bagaimana perilaku orang-orang Bani Israel ya yang mereka itu tetap ya tidak akan menerima apa yang menjadi seruan nabi yang Allah utus kepada mereka ya sehingga Allah memberikan satu pelajaran ya kepada mereka dengan kata-kata yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 246 ini. Allah katakan alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa ya alam tara tidakkah engkau melihat ya atau tidakkah engkau memperhatikan ilal mala'i min bani Israil ya kepada para pemuka-pemuka Bani Israel artinya tokoh-tokoh yang berasal dari orang Bani Israel ya mim ba'di Musa ya setelah Nabi Musa ya tuh jadi setelah Nabi Musa wafat ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tolong dong ya kamu perhatikan kamu lihat bagaimana tuh para pemuka-pemuka orang-orang Bani Israel ya setelah Nabi Musa tuh mereka ngapain ya
Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam ya, pengarang kitab ini yaitu Imam ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, kata beliau apa? Ai alam yasil khabarul qaum ilaik, ya, apakah belum sampai ya suatu berita kepadamu tentang suatu kaum, ya. Coba Pak, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kata kaum, ya. Kalau bahasa kita itu udah sopan banget tuh, ya. Kita kalau punya orang atau punya anak, ya, kalau kita RT punya warga, kita udah kasih tahu tentang bagaimana peraturan-peraturan yang ada pada suatu lingkungan contohnya. Ya, udah dijelasin dengan begitu gamblang. Ya, para tamu 1 kali 24 jam harus apa? Lapor. Ya, para tamu yang mengontrak pada suatu kontrakan harus apa? Menunjukkan identitas berupa apa? KTP. Kan begitu tuh. Ya. Nah, peraturan-peraturan semacam itu sudah dijelaskan oleh seorang penanggung jawab, dalam hal ini adalah ketua RT contohnya. Ya, itu udah dijelaskan. Akan tetapi ya, kalau tuh orang yang udah menerima penjelasan begitu gamblang, dia nggak terima ataupun porak-porak nggak tahu, kira-kira kita selaku ketua RT bakal ngomong gimana coba? Ya, dengan bahasa yang kesal, ya, atau dengan nada yang tinggi kita akan berkata, "Mang lo nggak dengar, ya, apa yang udah gue jelasin kemarin? Budek apa lo?" Bahasa kita gitu. Kan gitu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak demikian. Ya. Apa yang diperlakukan oleh orang-orang Bani Israel, ya, terhadap Allah, terhadap para nabi, ya, justru digambarkan seakan-akan bukan mereka, digunakan menggunakan kata kaum, ya. Itu kan berarti apa? Enggak secara langsung Allah menunjukkan kekecewaannya kepada mereka tuh. Ya, ya kalau kita namanya manusia biasa, pasti dong akan apa? Emosi. Ya, kita udah ngomong capek-capek, ya, kita udah jelasin begini 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 tuh tentang peraturan yang ada, ya. Tetap aja dia melanggar. Ya kita ngomong dasar lu, ya, nggak punya otak bahasa gitu-gitu. Ya, otak lu didengkul bahasa gitu-gitu tuh. Ya kan? Itu kan ungkapan-ungkapan apa? Kekecewaan terhadap suatu apa? Pembicaraan yang sudah dijelaskan, tapi apa? Itu orang porak-porak nggak paham. Ya, kalau orang budek mungkin, ya, maaf Pak, saya nggak dengar. Bisa jadi. Kenapa? Karena ada uzur. Ya, dalam ini dia itu apa? Nggak bisa mendengar kecuali dengan suara yang keras tuh. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tuh, apakah belum sampai suatu berita kepadamu tentang suatu kaum? Ya, padahal kan kaumnya itu siapa? Mereka itu sendiri, bukan orang lain. Ya, tuh. Kemudian apa? Di sini dijelaskan oleh Al-Imam, ya, pengarang kitab ini, wa huwa ta'jibun wa tashwikun lis-sami'. Ya. Nah, maksud, ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tanya. Dalam hal ini tanya dalam arti itu pertanyaan bentuknya apa? Mengejek. Ya. Tuh adalah apa? Takjib. Ya, tuh. Apa maksudnya takjib? Sesuatu yang amat menakjubkan. Ya, sesuatu yang amat mengherankan. Bahasa kita kalau orang Betawi, gue heran sama lu pada. Ya kan gitu. Ya, gue heran, gue nggak habis pikir sama lu pada. Padahal tuh tadi Pak RT udah menjelaskan dengan begitu gamblang. Ya, lu pada masih nggak paham, gue heran tuh. Ya, itu takjib namanya tuh. Ya, wa tashwikun lisami. Ya, wa tashwik itu maksudnya apa? Ya, untuk memberikan pelajaran lisami kepada orang-orang yang apa? Menjadi pendengar. Ya, tuh, yang lainnya biar paham, ya. Kalau Allah udah menjelaskan sedemikian rupa tentang apa? Tentang nabi yang Allah itu tujuannya untuk apa tuh, ya.
Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya, wa kanu min ba'ni Israil ba'da wafati Musa alaihi salam kama dallat alaih. Ya. Perlakuan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel itu setelah kapan? Setelah Nabi Musa apa? Wafat. Ya. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, ya. Tuh. Apa? Izqalu linabiyin lahum. Ya, izqalu, ya, mereka tuh berkata. Ya, berkata, siapa ini mereka? Orang-orang Bani Israel. Ya, dia berkata kepada nabi mereka, ib'as lana malikan. Ya, coba utus dong, ya, kepada kami seorang apa? Malik. Apa itu malik? Raja. Ya, seorang penguasa. Ya, jika bahasa kitanya itu, ini kan ngeledek. Ya, lah coba, ya, kalau emang Pak RT yang benar, ya, itu yang namanya peraturan tadi disosialisasiin dong, umumin yang benar pakai speaker kan begitu. Padahal yang namanya apa itu, ya, batasan RT kan nggak terlalu jauh, ya, nggak perlu dengan menggunakan pengeras yang selalu ini, nggak perlu kan, cukup dengan Sony yang sekiranya bisa didengar oleh sebagian rakyat atau warga yang ada itu sudah mewakili, tuh, ya. Tapi di sini, ya, dia mengatakan itu, dia mengejek, ya. Kalau begitu, ya, coba bisa agak inti ngutus seorang apa? Malik, seorang raja, seorang apa? Panglima, ya, tuh. Nuqatil fi sabilillah, yang mana, ya, sang raja ini, ya, tuh, apa? Dia akan menjadi pemimpin perang kami dan kami akan ikut berperang kepada dia. Tuh, ya, nuqatil fi sabilillah. Kami akan berjuang ikut kepada siapa? Panglima tadi atau penguasa tadi kalau engkau bisa mengutus seorang apa? Raja. Tuh, ya. Ai hina qalu linabihim. Ya, saat mereka, ya, mengucapkan kata-kata kepada nabi mereka yang bernama Syamun, ya. Ini Pak, ya. Jadi ada nabi yang namanya Syamun, ya. Ini kan kita belum pernah dengar kan? Ya. Syamun ini nabi jumlahnya banyak. Ya, ini namanya Syamun tuh, ya. Wa huwa min nasali Harun. Ya. Nabi Syamun ini berasal dari keturunan siapa? Nabi Allah Harun alaihi salam. Ya, keturunan Nabi Allah Harun, ya. Akim lana amiran. Ya, coba utus kepada kami amiran. Ya, seorang amir. Amir kalau kita bilang itu adalah seorang pangeran apa, putra mahkota. Ya, putra apa ya? Putra mahkota. Ya, tuh. Waj'alhu qaidan lana. Ya. Dan engkau jadikan tuh pangeran tadi atau raja tadi itu sebagai apa? Qaidan lana. Ya. Kalau bahasa kita itu qaid itu apa sih? Ya, panglima perang. Ya, tuh. Menjadikan sebagai sebarang apa? Panglima perang. Nah, kalau engkau sudah menjadikan seorang pimpin dalam peperangan atau dalam ini dikatakan panglima, ya, linuqatil ma'ahu al-a'da fi sabilillah. Ya, kalau engkau mampu untuk mendatangkan seorang panglima perang, nantinya kami akan ikut berperang bersama dia dalam rangka apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan bahasa ini orang ini bahasa ngeledek. Ya. Padahal dia tahu, ya, kalau namanya, ya, suatu ajakan atau seruan yang datangnya dari Allah, pasti kan nggak ada yang nggak apa ya? Nggak benar. Ya, nggak ada yang apa? Yang salah. Pasti apa ya? Pasti diakui kebenarannya, ya. Nah, ini orang-orang Bani Israel, Bapak-bapak sekalian,
ya, mereka itu memang suatu kaum ya yang dalam hal ini mereka selalu melakukan hal-hal ya yang memancing kemarahan siapa? Kemarahan para nabi yang Allah utus kepada mereka, ya. Ya kalau bagi Allah sih ibarat kate kecil, ya, nggak ada apa-apanya tuh orang-orang Bani Israel tuh. Ya, biarin aja deh kayak bahasa ngeledek kayak gitu tuh. Ya, kalau emang namanya peperangan yang Allah suruh, nggak pakai nyuruh datengin seorang apa ya? Panglima perang segala tuh, ya. Lah makanya ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Tuh, ya. Nabi mereka menjawab, ya, hal asaitum, ya, apakah ya ketika kamu ya diwajibkan untuk berperang, ya, atau turunnya perintah ya yang mewajibkan untuk kalian turun di medan peperangan, kalian akan berperang, ya, artinya kalau kami utus seorang panglima perang, ya, kalian pasti bakal ngikut perang bersama dia. Tuh, ya. Tapi di sini dikatakan apa? Ya, Allah tuqatilu. Tuh, ya. Ya kalau saya sih bahasa kitanya tuh, kayaknya gue nggak yakin dah. Ya, gue nggak yakin meskipun Allah utus tuh seorang raja ataupun seorang panglima yang bakal jadi panglima perang, kalian bakal ikut berperang. Ya, nggak yakin. Tuh, Allah tuh nggak bakal tuh, ya. Ay qala lahum nabiyuhum, ya, dan berkata nabi mereka, akhsha an yufridu alaikumul qital summa la tuqatilu aduwakum, ya, saya khawatir ya kalau seandainya diwajibkan berperang kepada kalian, summa la tuqatilu aduwakum, kemudian kamu tidak ikut berperang untuk melawan musuh-musuh kalian, watajambanu anin liqaihi, ya, dan kamu lari untuk berjumpa musuh-musuh kamu itu, ya, nggak yakin, ya, nggak pasti meskipun aku utus seorang panglima perang kalian akan ikut berperang untuk apa, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Namanya orang-orang Bani Israel orang bengal, Pak, ya, orang-orang bandel, ya, akalnya banyak. Dia ngomong, qalu, mereka menjawab tuh orang Bani Israel, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah, ya, alasan apa, ya, yang engkau bilang tadi kalau engkau utus nabi ataupun seorang panglima perang kami nggak akan ikut berperang, ya, tuh alasannya mana coba, kata orang siapa, orang-orang Bani Israel tuh, ya. Waqad akhazat minna al-bilad. Ya, maaf. Ya. Wa ma lana allan qatila fisabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Ya, padahal mereka tuh ya, musuh-musuh ya, qad ukhrijna, telah mengusir kami dari tanah kami. Ya, kayak sekarang kan terbalik, Pak. Yang diusir siapa? Orang Palestina, padahal itu tanah Palestina. Yang ngusir siapa? Israel. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya, Pak, ya, itu tuh yang namanya orang-orang Israel tuh, negara Israel itu dulu nggak punya tanah, ya, nggak ada tanahnya sedikit pun nggak ada, ya. Tapi memang namanya setan di mana-mana pasti ada, ya. Dipengaruhi oleh siapa itu? Beberapa negara termasuk yang menjadi biang keladinya itu Amerika, ya, dan juga Inggris duduk di situ, pengen ngapain? Ya, pengen tinggal sebentar aja katanya. Ya, istilah kata gue pengen ngontrak di situ. Ya, tuh. Yang namanya habis ngontrak biasanya pengen ngapain? Ya, dipikir tuh tanah, ya, udah terlalu lama ditinggalin gitu, nggak ada penghuninya kan begitu. Kalau orang bahasa sekarang dibikinin sertifikatnya dia. Ya, biar apa? Biar diakuin kalau itu tanah siapa? Tanah dia itu. Ya. Ya akhirnya apa?
terjadilah sampai sekarang itu sejak tahun 1948 ya tuh tanah Palestina ya direbut oleh siapa? Oleh orang-orang Bani Israel ya. Tapi dalam Al-Qur'an kan dia ngomongnya beda. Ya, yang dibilang apa tuh? Ya. Apa sebabnya coba? Yang engkau bilang kami tidak akan ikut berperang kepada apa? Kepada panglima kami. Sedangkan mereka sudah mengusir kami dari tanah kami. Balik kan? Nah, itu. Ya. Nah, ini orang-orang Bani Israel memang suka memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Tuh, ya, tuh. Ya. Wa abnaina, dan juga anak-anak kami sudah diapain? Bahasa kita tuh udah diculik-culikin. Ya, udah diambil-ambilin. Ya, padahal yang sebenarnya apa coba? Orang-orang Palestina, anak-anak perempuan, ya, anak-anak kecil diapain? Diculik-culikin sama mereka. Ya, tapi mereka mengatakan apa? Ya, justru orang yang menculik anak-anak mereka. Ya kan berarti apa? Memutar balikan fakta yang ada, ya. Ayyu sababin lana fi alla tuqatil aduwana, ya. Alasan apa? Ya, sebab apa atau gerangan apa? Ya, tuh yang menjadikan kami tidak akan ikut berperang. Ya, tuh. Perang apa? Perang untuk melawan musuh. Wa qad akhazat minnal bilad. Tuh. Ya, padahal mereka telah mengambil tanah kami. Ya. Mereka telah menguasai tanah kami. Ya, ini sebenarnya ini untuk orang-orang Palestina ini Pak pocoknya. Ya. Bukan orang Bani Israel. Kan bandel ini orang Bani Israel kayak gini nih orang Israel tuh. Ya. Hah? Harusnya orang Palestina. Ya kan? Namanya orang Bengal gimana sih akalnya banyak kan gitu. Ya, tuh. Katanya tuh, ya, mereka telah mengambil tanah kami wasuyibatil aulad. Ya. Tuh, anak-anak kami atau rakyat kami diapain? Diculik-culikin, diambil-ambilin, Pak. Ya. Kalau Bapak pengen tahu tuh, Pak, ribuan ya, tuh rakyat Palestina diapain? Ditahan dalam sebuah penjara tuh. Ya. Tuh kalau Bapak pengen tahu tuh yang namanya Izzuddin Al-Qassam, ya. Beliau tuh mantan apa itu? Mantan orang yang masih kecil dulu di penjara, dari kecil udah di penjara sama orang Israel. Ya, beliau disiksa, ya, sampai-sampai itu kakinya itu ada cacat sebenarnya. Ya, tapi dengan kebesaran Allah dia bisa bebas. Akhirnya apa? Dia menjadi panglima Hamas untuk melawan siapa? Melawan orang-orang Israel, coba. Ya, ditahan belasan tahun, anak kecil ditahan, coba. Ya, salahnya apa kalau anak kecil? Atau manfaatnya apa coba dengan menahan anak kecil? Ya, orang-orang Bani Israel, orang Israel bilang itu kalau yang namanya anak laki, ya, itu kecil seperti apapun harus diapain? Diculik, ya, biar enggak menjadi apa? Kader-kader yang akan melakukan perlawanan terhadap kita. Ya kan? Kalau Nabi Musa kan dulu zaman Firaun apa coba? Kalau ada anak laki diapain? Dibunuh. Ya, tuh. Nah, zaman ya Bani Israel apa? Kalau anak kecil diapain dari Palestina? Culik-culikin. Kenapa? Takut nanti ya itu menjadi apa? Generasi-generasi yang akan membela ataupun berjuang melawan kita. Ya. Mereka boleh berencana, tapi Allah Subhanahu wa taala punya apa? Punya rencana juga. Pak, udah sekian tahun hitung dari 1948 sekarang 2024 berapa tahun? 75 ya? 75 tahun. Ya, coba. Habis rakyat Palestina. Enggak ada. Ya, tetap aja. Istilah peribahasa mati satu tumbuh 1000. Tuh. Ya, kalau kita pikir, Pak, dalam kondisi perang kayak gitu, maaf ya, itu masih sempat ada perempuan pada beranak. Gimana caranya itu ya?
Ya. Kalau logika kita, ya, itu kan yang namanya, ya, dalam keadaan konflik seperti itu tuh, jangankan kita pengen, maaf ya, bikin anak bahasa kita, ya, pengen makan, pengen ketemu saudara aja apa? Susah, ya. Kok bisa, dari mana itu coba? Ya, nah itu kekuasaan Allah lah. Itu di luar akal kita tuh, Pak. Ya, disitulah Allah Subhanahu wa taala, ya, itu apa namanya? Menunjukkan kekuasaannya, ya, agar orang-orang Israel itu tahu, ya, yang namanya manusia itu dia boleh berencana, boleh dia mengatur, boleh dia, ya, sedemikian rupa buat rencana cakep. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan apa? Nggak akan terjadi. Ya, nah itu dicontohkan kepada mereka tuh agar orang Israel apa? Ya, mau apa ya? Memahami tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ta'ala bayanan liman natat alaihi nufusahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ucapan, ya, tuh yang keluar dari mulut mereka, minal hala wal jubun. Ya, ya, itu disebabkan karena apa? Kepengecutan mereka, kekerdilan mereka. Ya, tuh. Kenapa kerdil? Kenapa pengecut? Jadi memutar balik, padahal yang menculik itu mereka, ya, bukan musuh. Ya, padahal yang takut itu mereka, bukan musuh mereka. Tuh, dibalik-balik itu, ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Pak, Allah, ya, masih tetap sabar, ya, masih tetap Allah ikutin apa yang menjadi kemauan mereka. Apa? Tatkala diwajibkan perang kepada mereka, ya, tatkala Allah mewajibkan untuk turun berjihad di jalan Allah kepada mereka, tawallau illa qalilan minhum. Tuh, ya, cuma dikit yang pengen ikut apa? Mau berperang. Kebanyakan apa? Kabur. Ya, kebanyakan mereka menghindar, lari. Kenapa tuh? Yang kemarin. Kenapa? Karena mereka takut mati. Ya. Tuh. Jadi bukan apa namanya? Bukan, ya, mereka yang, ya, tidak mau perang, ya. Bukan apa, maaf, bukan mereka yang pengen ikut perang. Kalau Allah udah mengutus seorang panglima perang, bukan, itu alasan aja dah. Istilahnya mencari apa? Mencari, ya, apa sih istilahnya itu? Pembenaran, ya, biar orang-orang mengatakan, oh bener nih, ya, mungkin selama ini nggak ada yang mimpin mereka untuk perang kali ya. Tuh, ternyata, ya, setelah Allah ikuti apa yang, ya, menjadi kemauan mereka itu, apa? Enggak ada yang ikut perang kecuali qalilan minhum, sedikit aja di antara mereka tuh, Pak. Yang lainnya pada kemana? Ngabur. Ya, ya, seakan-akan tuh kita suruh, ayo besok nih hari Sabtu nih ada demo, ya, demo besar-besaran. Untuk apa? Aksi bela Palestina. Ikut semua, jangan gak ada yang ikut, ya, semua warga ikut, turun, ayo kita ikut demo, teriaknya kencang, ya, tapi giliran waktunya apa? Ya, dia sendiri kabur jalan-jalan, ya, ke Pila kemana gitu, ya, orang disuruh ngapain? Ya, ikut berjuang, ikut berjihad. Nah, ini nggak benar kayak gini nih. Sama itu orang tuh kayak Bani Israel tuh. Ya? Hah? Ya, adik turunannya itu. Ya, ya sama, Pak. Fir'aun sekarang udah nggak ada, ya. Tapi keturunannya masih ada nggak? Banyak. Ya, Abu Jahal juga nggak ada, udah mampus Abu Jahal tuh. Ya, ya. Tapi keturunan Abu Jahal masih banyak nggak? Banyak banget. Bukan masih ada, tapi banyak, banyak banget tuh. Ya, baik. Ailamma furidu alaihim al-qital, ya, saat diwajibkan kepada mereka untuk berperang, nakala aksaruhum an jihad. Kebanyakan di antara mereka itu apa? Nakala, kabur, ya, menghindar, ngumpet, bahasa kita itu, ya. Tuh, illa fi'atan qalilatan minhum, ya, kecuali hanya sedikit di antara mereka yang mau ikut perang, ya. Sabaru wasabatu, mereka itu punya sifat sabar dan apa?
teguh pendiriannya. Ya, itu Pak. Jadi memang nggak semua orang Israel itu orang geblok semua, ada yang benar juga ada. Ya, ya sama orang Islam bang semuanya benar. Ya, orang Islam ada nggak yang nggak benar? Banyak. Ya, orang Israel juga nggak semuanya jahat Pak. Ya kan? Tuh, itu tergantung kepada siapanya, kepada orangnya. Ya, itu makanya ada. Ya, tapi sebagian kecil yang mereka mau ngapain? Ikut berperang tuh. Ya. Wahumul ladzi abaru an-nahr ma'atalut. Mereka itu yang ikut perang ya melawan musuh-musuh ya, musuh-musuh Allah itu apa? Ya, abarun nahr ma'atalut itu melewati jalan ya yang namanya itu sungai. Bersama siapa? Bersama Tolut tuh. Jadi yang diangkat sebagai qaid, sebagai panglima namanya siapa ya? Tolut tuh. Ya, ke dalam Al-Qur'an ada itu ya. Qala Al-Qurtubi. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa hadza sya'nul umam al-mutana'imah al-ma'ilah ila da'ah ya, ila da'ah ya. Kata Imam Qurtubi, ya, keadaan seperti itu adalah apa? Keadaan suatu umat al-mutana'imah al-ma'ilah ila da'ah. Ya, itu apa? Yang mereka itu menginginkan ya perang memang betul-betul di jalan Allah, yang memang mereka itu apa rela ya pengen berjuang, biarin dah meskipun sedikit yang penting gue ikut ya. Tuh itu namanya apa tuh, punya suatu apa sih keyakinan ya. Tuh faiza azamta fatawakkal Allah, kalau dia sudah berazam tawakal kepada Allah tuh. Makanya enggak goyang meskipun yang lain apa enggak ikut. Tatamanni al harb au qatil anfah ya, tuh ikut berperang kapan saja diinginkan. Fa iza hadratil harb jubinat wan qadat ya li tabi'aha. Tapi orang-orang yang enggak mau ikut perang itu, yang hanya teriak-teriak doang, ketika diajak perang justru mereka menjadi orang yang paling apa? Pengecut ya, paling takut ya, kabur mereka itu ketika apa? Ketika berhadapan dengan musuh ya. Tuh. Wallahu alimum bizzalimin ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap apa? Terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang zalim. Ya, wa'idun lahum ala zulmihim bitarkil jihad isyanan li amrillahi ta'ala. Ya, Allah janjikan kepada mereka, siapa itu? Kepada orang-orang yang zalim, bahwasanya Allah akan memberikan balasan akibat apa? Bitarkil jihad isyanan li amrillahi ta'ala. Ya, disebabkan karena mereka itu meninggalkan berjuang atau berperang, isyanan disebabkan karena apa? Dosa ataupun maksiat li amrillah ya, terhadap perintah yang Allah suruh kepada mereka itu Pak. Ya, itu namanya orang-orang zalim. Ya, yang memberikan balasan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka kira Allah enggak tahu kali. Ya, yang paling teriak justru mereka yang enggak ikut perang. Yang paling teriak suaranya paling kencang justru mereka enggak ikut kerja bakti. Contohnya tuh, ya, orang-orang suruh kerja bakti, Bapak nanti bawa pacul, bawa sekrup, ya, bawa sapu, bawa ini semua tuh. Ya, tapi dia sendiri ngapain? Ya, tidur di rumah atau dia jalan-jalannya ini. Ya, itu perilaku sikap seperti itu adalah mental orang apa? Orang-orang Bani Israel yang hanya menyerukan dengan suara keras, tapi sebenarnya diri mereka tidak mau ikut andil dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini suatu apa? Sikap yang sangat picik sekali ya, yang tentu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat marah kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada mereka, awas nanti. Ya, lantaran lu main-main sama gua, bahasa Allah itu, tar lu gua kasih balasan yang setimpal buat lu pada. Kenapa? Lu zalim. Ya, zalim kepada orang lain, nyuruh doang orang untuk berperang, lu nya kemana tahu. Tuh, pakai alasan-alasan lah, minta diutus ini, minta utus itu. Tapi kenyataan yang ada, Allah telah memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka.
pun mereka tidak ikut berjuang untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tuh Pak, ya. Inilah perilaku ya ataupun sikap mental orang-orang Bani Israel kebanyakan, ya. Kalau kita bicara masalah mental, Pak, itu kalau namanya mental tuh ya, memang mental orang pengecut di mana aja pasti bakal jadi orang pengecut, ya. Tuh, kalau orang punya mental maling di mana aja taruh pasti bakal jadi maling karena mentalnya, ya. Makanya kita Pak jadi orang contohnya nih. Ya, kita jadi orang jangan punya mental orang miskin. Low Ya. battery. Kalau kita punya Please mental charge. jadi orang miskin, pengen apa? Pengen dikasihanin mulu sama orang. Ya. Kita harus punya mental, kita punya diri nih Pak, harga diri. Meskipun sesusah apapun, kita tunjukin kalau kita ini adalah orang apa? Kayak namanya mental. Ya, jangan udah susah hidupnya secara zahir, mentalnya dibentuk karakter orang yang apa? Susah, miskin. Tuh, ya. Organisasi sekecil apapun, Pak, yang kita buat, ya, dalam kepengurusan jangan kita menjadi orang yang aktif dalam sebuah organisasi, mental kita mental orang apa? Miskin, orang susah. Ya, tapi tunjukkan kita ini siapa? Orang mampu. Kenapa? Ada Allah. Maksudnya gitu. Ya, karena kalau ada orang punya mental udah minta dikasihanin, mental hidupnya susah, miskin, fakir gitu, ya, kalau Allah jadikan dia apa yang dia inginkan, itu kan Low bakal battery. celaka, Please ya, charge. bakal menjadi bala buat mereka itu. Ya, kayak sekali lagi itu semua kembali kepada apa? Mental seseorang. Sesulit apapun jadikan kita diri yang punya mental orang kaya. Sesusah apapun hidup yang kita hadapin, tunjukkan kita punya mental orang yang hidup senang. Ya, jangan kita tunjukkan kesusahan kita di hadapan manusia, Pak. Jangan. Ya, kita berhak menunjukkan apa yang kita alami, kita adukan kepada siapa? Allah saja. Ya, karena kalau kita menunjukkan apa yang kita alami dalam ini kesusahan kepada manusia, belum tentu orang yang kita ajak ngomong, yang kita curhatin bakal memberikan solusi. Ya, kenapa? Bisa jadi bakal menjadi apa? Gacoan dia tuh nanti saat kita musuhan. Nah, lu dulu kan orang susah lu. Ya, lu kalau gua kagak bantu waktu lu susah, anak lu, istri lu pada mati semuanya. Kan gitu tuh. Ya, makanya jangan pernah kita apa? Bergantung kepada Low makhluk yang battery. namanya Please charge. manusia. Ya, sekaya apapun manusia, Pak, pasti ada apanya? Ada batasnya. Setinggi apapun jabatan manusia di dunia pasti bakal apa? Berakhir. Ya, kalau kita bicara yang paling kuasa di dunia dulu, Firaun, Pak. Ya, masih ada nggak sekarang Firaun yang asli yang ngaku Tuhan dulu? Nggak ada. Ya, kenapa? Karena dunia ini adalah apa? Ya, tempat yang bukan menjadi tujuan kita. Ya, tapi tempat yang Allah suruh sebagai apa? Ya, jalan kita untuk menuju negeri akhirat. Ya, nah mudah-mudahan Pak, ya dengan satu ayat yang kita baca 246 ini, maaf 20 ya 247 ini menjadi satu motivasi buat kita. Jangan kita memiliki kepribadian yang kerdil seperti yang dimiliki orang-orang Bani Israel. Ya, cuma omdok doang, ngomong gede Low tapi battery. prakteknya kagak Please ada. charge. Ya, minta ini, minta ono, Allah kasih biarin, tapi kenyataannya apa? Tetap mereka membangkang apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang kedua, kita bisa menjadikan diri kita itu memiliki apa? Keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita belajar, Pak, yang namanya orang belajar nggak ada yang enak. Ya, itu cobaan orang ngaji, orang belajar itu berat loh, Pak. Ya, apapun ujian cobaan yang kita hadapi saat kita mau hadir majelis taklim, terus kita apa? Kita lawan, itu perang yang paling besar tuh. Nafsu tuh yang harus kita perangi. Ya, tuh, biarin dah. Ya, kita tinggalin sejenak apa yang menjadi keindahan dunia untuk kita ngapa? Mencari yang lebih senang, yang senangnya selamanya. Apa? Ya, kesenangan negeri akhirat. Ntar juga kita pulang ngaji bakal ketemu bini kita gak? Temu. Ya. Tuh. Low Ngaji berapa battery. lama sih? Please Ya. charge. Sejam paling. Ya. Sejam lah taruh. Ya. Itu. Jadi jangan kita punya apa namanya kepribadian seperti orang-orang Bani Israel tuh. Ya. Nah, dua hikmah tadi mudah-mudahan akan melekat pada diri kita
sehingga kita akan menjadi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang memiliki keyakinan yang teguh, ya, yang istiqomah di dalam melakukan kebaikan sekecil apapun, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Inilah sedikit yang kita pelajari satu ayat, mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada ayat yang ke-248, yaitu wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur, sehingga kita bisa menanam atau berinvestasi untuk akhirat kita. Amin Low ya battery. rabbal alamin. Please Ya. charge. Al-Fatihah. Bismillah.